نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik dan hidayah untuk bisa hadir di majlisul ilm, untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita dengarkan pada malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yang bisa kita amalkan dan bisa kita sampaikan kepada orang lain. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, di antara akidah seorang muslim bahwa dia harus beriman, wajib beriman kepada al-mizan, timbangan. Setiap manusia akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika timbangan pahalanya lebih berat daripada dosanya, maka beruntunglah dia, selamatlah dia. Akan tetapi jika ternyata dosanya lebih berat daripada pahalanya, maka sengsaralah dia. Nas'alullah salam wal afiyah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, di pertemuan yang sebelumnya kita menjelaskan salah satu amalan yang dapat memberatkan timbangan seseorang pada hari kiamat kelak, yaitu as-sadaqatu 'alal muhtajin, bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini ya kajian si terakhir, ya, sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini adalah termasuk salah satu amalan yang memberatkan timbangan kita di akhirat kelak. Sekarang kita memasuki amalan yang ke-10 yang bisa memberatkan timbangan seseorang pada hari kiamat kelak. Apa amalan yang ke-10 ini? Al-infaqu 'alal 'iyali wal ahl wa 'adamut taqtiri 'alaihim. Al-infaq 'alal 'iyali wal ahl, memberikan nafkah kepada anak dan istri
dan tidak pelit kepada mereka. Lagu ndak nendah apa? Boros hambur-hamburan. Karena nafkah kepada anak istri ini adalah wajib. Apa kata Syekh? Idza alimta qadra thawabis sadaqah, apabila engkau telah mengetahui bagaimana besar pahala sedekah. Karena marak si wah sampai antara kajian si wah lewati no, bahwa nanti pada hari kiamat manusia akan bernaung, ya gina berbau jemaah, ya fi dhilli sadaqatih, di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat kelak. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Arak pitu manusia jemaah gina mau berbau lejlo kiamat. Pada hari itu tidak ada tempat bernaung kecuali naungan Allah. Salah satu dari yang 7 ini adalah warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma anfaqat yaminuhu, yaitu seseorang yang bersedekah sebukna sedekahna sehingga umma kirina dia tahu apa si sumbangna si umma kananna. Ino saking ikhlasna dalam bersedekah. Nah, dengan si bersedekah ikhlas mara ini jemaah tono lejelo kiamat dia akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ngeno belekna pahala dengan si bersedekah ini. Maka fa'lam, kata Syekh, ketahuilah annal infaq 'ala al-'iyali wal ahl a'zamu ajran 'inda Allah min as-sadaqati 'ala al-muhtajin. Bersedekah kepada anak dan istri ini lebih baik pahalanya daripada bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, apabila beliang taya beras, ini sedekah. Beliang taya kelambi, ini adalah sedekah. Beliang taya sandal, sepatu, ini adalah sedekah. Kita belikan dia gula, jajan, makanan, ini adalah sedekah. Ya, kita bayarkan SPP, ini sedekah. Kita bayarkan dia pulsa listrik, ini sedekah. Jadi sedekah terhadap anak dan istri ini lebih baik pahalanya daripada kita bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Jelas ini. Kemudian, kenapa demikian? Li'annal awwal wajib. Karena sedekah terhadap anak dan istri itu wajib. Berinfak kepada anak dan istri ini adalah wajib. Sementara bersedekah kepada orang yang membutuhkan ini adalah sunnah. Ya, apa dalilnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. 1 dinar engkau sumbangkan di jalan Allah. Apakah nekadu ya perang atau nekadu ya pihak masjid atau yang lain-lainnya. Yang penting 1 dinar engkau sumbangkan di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah. 1 dinar engkau merdekakan budak. Ya, memerdekakan budak ini pahalanya luar biasa. Ya, karena budak ini yang dia inginkan ini adalah si meletang negati, si aran budak ini adalah apa? Kebebasannya. Maka kita bantu dia untuk membebaskan dirinya. Ini pahalanya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dinar yang pertama adalah di jalan Allah. Dinar yang kedua memerdekakan budak.
wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin. Dan yang ketiga, dinar engkau sedekahkan untuk orang miskin. Yang keempat, wa dinarun anfaqtuhu ala ahlik. Yang keempat, dinar engkau infakkan kepada keluargamu. Ya, nakadu ya beli beras, nakadu ya beli sayur-sayuran, nakadu ya beli sia dan yang lain-lainnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? A'zamuha ajran, si paling belik pahalana di antara sedekah, 4 jenis sedekah ini, si paling belik pahalana ini adalah alladzi anfaqtahu ala ahlika, yang engkau infakkan untuk keluargamu. Ino ya si paling belik pahalana. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesuap nasi yang dimakan oleh istrimu itu, ino adalah sedekah. Jadi bilang jelo pira luwek sedekah tak. Lagu itu ini kadang-kadang ketika tersadik senina terkepeng, nakadu ya beli beras, nakadu ya beli sia, nakadu ya beli sayur-sayuran atau yang lain-lainnya, jarang kita atau selaput kita mungkin lupa kita bahwa ini adalah ibadah. Ya, ibadah ini syaratnya si pertama apa? Ikhlas karena Allah. Jadi ketika ada sadik ya kepengin nakadu ya beli beras atau nakadu ya beli sayuran, na arak le dalam atenta niat bahwa ini saya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian mau itu pahala. Ya, dan pahalanya bukan sedikit, lebih belik daripada pahala dengan nyumbang di jalan Allah. Lebih besar daripada menyumbang untuk memerdekakan budak. Ya, lebih besar daripada menyumbang kepada orang miskin. Menyumbangkan atau menafkahkan anak dan istri. Anak temelena beri sepatu nakadu sekolah, ini adalah sedekah. Nakadu ya beli tas, sedekah. Nakadu ya beli buku, sedekah. Lagu ingat ketika ada nyugulang kepeng ini, na arak le dalam atenta ini bahwa saya ini menjalankan perintah Allah. Ya, sehingga pegawaian ini jarina apa? Ibadah jarina. Jelas insyaallah. Baik. Lalu kata Syekh, kathirun minan nas yashuh ala auladihi wa zawjatihi. Banyak orang-orang yang pelit kepada anak-anak dan kepada istrinya. Ya. Bagaimana dia pelit? Ketika anaknya ngendeng kepeng dan kadu beli sepatu, ulah ya sili julu, ulah yang remon julu. Ya, atau senina anak gini beli beras, ulah ya sili julu, ulah yang remon julu. Atau dia mau beli sayuran, ulah ya sili julu. Ya, nas'alullah salaman afiyah. Wa yaqtaru alaihim fin nafaqah. Banyak orang-orang yang pelit kepada anak istrinya, keluarganya, dan sulit memberikan mereka nafkah. Wa qad tarahu muhsinan ila al-fuqara wal masakin. Akan tetapi sumbangannya kepada orang fakir dan miskin besar. Ya, luwe sumbangannya tiba dengan miskin, dengan fakir. Lagu keluargana berat menyumbang 10.000 atau 20.000 nak kadu beli beras, kadu beli sayur-sayuran, berat itu. Ya, dhannan minhu anna dhalika a'zamu ajran 'inda Allah min infaqihi 'ala man ya'ul. Murah, becat menyumbang, becat bersedekah tiba dengan miskin atau fakir. Kenapa? Karena dia mengira bahwa menyumbang kepada orang miskin, orang fakir ini lebih besar pahalanya daripada menyumbang atau mengeluarkan sebagian harta kepada anak dan istri.
Ini keyakinan salah, ya, karena kepeng si sadek ta anak jarin taino atau senina taino lebih besar pahalanya daripada yang kita sumbangkan kepada orang miskin dan orang fakir. Faham itu bapak-bapak? Kemudian fayadubbu bitasarrufihi dhalika al-'adid min al-mushkilat al-usariyah wa tatawakkaru al-'alaqah az-zawjiyah. Akibatnya rumah tangga menjadi retak karena seninakna ngendeng kepeng dek na sadek ia, anakna ngendeng kepeng dek na sadek ia, lagu menarak dengan ngendeng sumbangan langsung na sadek ia, murah terhadap orang lain, lagu pelit terhadap anak seninakna. Akibatnya gedek ya anakna, gedek na seninakna, ya sili ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu ini rahmat Allah, selapuk taita ini, ya, melente jema amun tuah mati, anak jarin ta ini nerajin-rajin doa yang kita. Ino kemelek terselapuk ta ini. Akan tetapi apabila kita tidak bijaksana, ya, dengan ngendeng sumbangan becat kita nyadek ya. Sementara anak jarin tengendeng kepeng nak kadu beli sepatu atau nak kadu beli buku ndek tersadek ya. Ini akibatnya jemaah muntuah mati anak jarin ini dia tidak mau mendoakan kita. Kenapa? Lai amangku mungku ngendeng kepeng dan wahnya di aku kepeng. Sementara kalau orang-orang miskin, orang fakir minta langsung doang nasadek ya. Itu jangan nasadek itu. Akibatnya dia tidak didoakan oleh anak jarina. Ya. Nas'alullah salaman afiyah. Jadi perhatikan ini bapak-bapak, karena apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia apabila dia meninggal dunia terputus pahala-pahalanya kecuali dari 3 jalur. Salah satu dari 3 ini saya awaladin salihin yad'ulah, atau anak yang saleh yang mendoakannya. Maksudnya apa ini? Maksudnya biasanya si ingat li'ina amanah ini adalah anak-anak ini. Anak-anak ini yang senantiasa ingat kepada orang tua. Akan tetapi apabila ita ini tidak adil, ya, tidak bijaksana terhadap anak dan istri, maka nanti anak-anak ini tidak akan mendoakan kita. Mun ngendeng kepeng ulah itu silik ijulu. Lagu amun dengan ngendeng sumbangan langsung doang sadek teh sumbangan ini. Ya, bisa jadi anak-anak kita ini tidak akan mendoakan kita nanti. Kemudian wa yazra'u fi qalbi ahlihi wa auladihi bughduhu wan nufur minhu wa qad yatamannaw wafatahu, sehingga anak-anak benci kepada bapaknya, istri benci kepada suaminya. Gara-gara apa? Gara-gara mau ngendeng kepeng dan langsung nyadek ya. Kemudian wa qad rawa Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Amr bin Al-As meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kafa bil mar'i ithman an yudayyi'a man yaqut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Perhatikan ini bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Apa maksudnya hadis ini? Nabi mengatakan, kafa bil mar'i ithman. Seandainya dia narak dosa anda, ya, kecuali yang satu ini dosa anda, enggak ada sekek ini dosa anda, dosa-dosa selain dia narak dosa anda, hanya satu ini dosa anda, maka ini sudah cukup menyengsarakan manusia itu di akhirat nanti. Mun sekek doang dosa anda, ya, dosa ini saja yang kita akan sebut sekarang ini, ya. Apa dosa itu? An yudayyi'a man yaqut, dia sengsarakan orang yang dia harus nafkahi. Siapa yang harus kita nafkahi? Anak, istri. Ini yang wajib kita nafkahi, ndak tersadek ya nafkah. Maka seandainya narak dosa tak kecuali dosa ini doang, maka ini sudah cukup untuk menyengsarakan manusia di akhirat nanti. Jelas insyaallah. Baik.
Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu rahmatullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih. Semua kalian ini penanggung jawab dan semua kalian akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, senina teno tanggung jawab ta. Anak jarin teno tanggung jawab ta. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan memintai kita pertanggungjawaban tentang anak jarin ta ini. Lalu kata Syekh, innal muslim alladhi yastash'iru thawaba infaqihi ala usratih wa yahtasibu dhalika 'inda Allah azza wa jalla. Jadi bapak-bapak, ketika ida memberikan nafkah nyadik senina dah atau anak jarinda kepeng, ya, untuk keperluan sehari-hari atau keperluan sekolahnya, harus naarak lek dalam atenta bahwa saya ini menjalankan perintah Allah, saya ini menjalankan kewajiban, saya mengharapkan pahala dari Allah. Jadi ndak ada sekedar nyugulang kepeng doang, ya. Lagu harus naarak lek dalam atenta bahwa saya ini mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan sekarang, apabila setiap kita nyadik ya kepeng, apakah ini senina ta atau anak jarinta, niatnya ini adalah ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Apa jadinya? Yaj'alu hayatahu dakhila usratihi muf'amatun bil mut'ati was sa'adah wa mali'atun bil hubbi wat ta'awun. Maka keluarga ini akan menjadi keluarga yang bahagia. Ya. Keluarga ini akan menjadi keluarga yang tenang. Apabila setiap kita mengeluarkan uang, kita niatkan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagu deketuannya dulu bapak-bapak dan ibu-ibu, ini mau dipakai beli apa? Ya, mun sadek anak tengeneng kepeng. Tujuannya apa? Untuk beli rokok ongkar denda kita sadek ya. Berdosa kita mun sadek ya. Ya, jadi sadek ya kepeng ini kemudian ketuannya untuk apa uang ini? Jelas. Kemudian li'annahu yastash'iru anna kullama yuqaddimuhu lahu yusajjalu sadaqatun fi mizani hasanatih. Ini luar biasa ini bapak-bapak. Ketika seorang laki-laki, suami atau ayah mengeluarkan uang, kemudian dia berikan kepada anaknya atau dia berikan kepada istrinya, dia yakin bahwa ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan nanti akan ditimbang. Ya. Ini keyakinan dalam hati bahwa ini dicatat dan akan ditimbang nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal hiya min afdalis sadaqat, dan ini termasuk sedekah yang paling bagus. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kan wah sampai anta tipa ide le kajian ta siwah liwati no. Ya, ini batur ta 5 anakna. Si seke ini 2 anakna. Ya, ini si 5 ini bilang kelemak namanya nasi goreng untuk 5 anak, ini 2 anak. Bi kira-kira lebih lihat pahala no. Si 5 atau 2? 5. Makan siang juga begitu. Makan malam juga begitu. Nangka berdua ida anak 5 telah selapukna. Anak ta si telah ino yang ngapus dosa-dosa anta, yang ngurangin dosa anta. Jari ida munda berdua 5 anak telah, berarti anak 5 anak si ngurangin dosa anda bilang jelo. Ini 2 anak ngurangin dosa anda bilang jelo. Be lebih bagus ino. Si 5 jemaah munda mate 5 anak doa yang ida, ini 2 be lebih bagus ino. 5 ya, yang 5 itu tetap lebih bagus. Ya. Nah, oleh karena itu bapak-bapak, apabila
kita memberikan uang ini harus tersadar bahwa ini dicatat oleh Allah dan ini juga akan ditimbang. Karena mengeluarkan infak untuk anak dan istri ini termasuk sedekah yang paling bagus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi," apabila seseorang dia memberikan nafkah untuk keluarganya, yahtasibuha. Nah ini ingat bapak-bapak, yahtasibuha, na arak li dalam atenda bahwa saya ini menjalankan perintah Allah ketika dia nyadik kepeng ini. Ya, kedua, saya ini mengharapkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap rupiah si sugulang taino ini akan menjadi sedekah. Ndak ada lupa ini. Ya, jemaah langsung dipraktekkan ya. Jadi bilang jelo pira rupiah si sugulang daino ino selapuna akan menjadi pemberat timbangan kita di akhirat nanti. Ya, jadi ide silakan laik munda sade anak jadi ndak kepeng atau senina ndak kepeng nak kadu belanja tanpa ada rasa niat untuk beribadah, niat untuk bersedekah. Bukan denara pahala na jarina. Sekedar menggugurkan kewajiban. Nah, jadi mulai jemaah ini apabila anak jadi dengendeng ya kepeng nak kadu ya beli buku, nak kadu ya beli pulpen, nak kadu ya beli sepatu atau senina ada nak kadu beli sayur-sayuran, na arak di dalam atenda bahwa ini adalah ibadah, saya menjalankan perintah Allah ini. Kemudian na arak endah di dalam atenda bahwa ya Allah saya mengharapkan pahalamu ya Allah. Faham insyaallah. Nah, jadi mun bilang jelo ngombe ke pahala ante ini. Kemudian ala taf'al kama fa'ala al-Irbad ibn Sariyah hinama sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kenapa kita tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh Al-Irbad ibn Sariyah? Sahabat yang luar biasa ini, arana Al-Irbad ibn Sariyah. Al-Irbad ibn Sariyah ini suatu hari dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innar rajula idza saqa imra'atahu minal ma'i ujira." Seorang suami ya apabila dia memberikan istrinya minum, sadekna yang nginam. Ya, ini sekedar nasade yang nginam doang. Ujira, dia akan mendapatkan pahala. Lalu bagaimana seandainya sadek itu yang nyampah, kemudian makan siang, makan malam, kemudian beli yang taya pakaian, beli yang taya sandal, beli yang taya jilbab, beli yang taya sabun, beli yang taya sikat gigi, odol dan yang lain-lainnya. Bepira kele pahala taya no? Ya. Lagu lekan lain wah pira puluh tahun tersade ya kepeng mungkin ida lupa ada bahwa ini adalah ibadah sehingga dia dua niatangnya ada mau pahala. Dia dengan oke. Kan luar biasa pahala-pahala yang kita sia-siakan. Abdullah ibnu Umar biasa nah sekedar dia salat jenazah. Salat jenazah ule ya. Ya. Kemudian diberitahu dia bahwa barang siapa yang solat jenazah kemudian dia ikut sampai ke kuburnya, mau ia pahala seperti dua gunung yang besar. Kecewa dia. Kenapa dia kecewa? Karena dulu hanya sekedar solat kemudian pulang. Dia tidak tahu, dia nak tahu ya bahwa apabila terturun jenazah ini mau itu pahala yang luar biasa belekna pahala ini. Saking kecewanya sampai dia ngambil batu dia kemudian dia lemparkan dan mengatakan laqad dhayya'na laqad farratna fi qararit. Ya Allah, telah banyak pahala-pahala yang kita sia-siakan.
Jari ite ini termasuk luik pahala yang kita apa? Yang kita sia-siakan. Apa pahala yang kita sia-siakan ini? Hah? Pahala apa ini? Ndek tulak niatang ya kepeng si sadik ta anak jarinta atau senina ta ini menjadi sedekah. Ya, kita tidak niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nangka anak temle tinggalkan bakso. Gita nat batur-batur nengakan bakso mele tinggalkan bakso ngendeng ya kepeng beli bakso. Ya, sadik ya kepeng itu lagu ndak lupa niatkan ini adalah apa? Ibadah dan ini sedekah dan mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Al-Irbad Ibnu Sariyah ini dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innar rajula idza saqa imra'atahu minal ma' ujira." Seorang laki-laki apabila dia memberikan istrinya air minum, maka dia akan mendapatkan pahala. Qal fa'ataituha. Lalu datang dia kepada istrinya, enti angna ya apa? Air minum. Ya, bengak ya seninakna, kenapa kamu tumben bawakan saya air minum? Karena bapak-bapak dan ibu-ibu rahmatullah, ai inam di zaman lain itu yang mahal. Dia marak nengka mahal ai inam itu. Nah, setelah dia mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung nanti angna seninakna ai inam. Lalu dia seninakna bengak ya, kenapa bawakan saya air minum? Hah? Langsung dia mengatakan, saya mendengar Rasulullah mengatakan begini, begini, begini. Jadi langsung praktekangnya ya. Baik dengan oka, langsung dipraktekangnya jemaah. Atau bareh mundulek ngedek senina ada terbeliangnya apa rana bakso. Ndak ada sili dulu. Ndak ada ngeremon-remon dulu. Bro tolek ini bro, dia teman mangan, dia teman ngene. Ndak ada ngeremon-remon dulu. Tenang-tenang kah. Ya, belikan dia bakso. Ini adalah ibadah, ini adalah sedekah, dan amalan simara ini mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas insyaallah. Kah, sanggup kita mempraktekannya ini? Ya, alhamdulillah ini gampang sekali ini. Baik, amalan yang ke-11. Amalan yang 11 yang bisa memberatkan timbangan pahala kita. Ini yang 11 ini sang dek selapuk tak mampu gawe ya. Apa yang ke-11 ini? At-tahalli bi ba'd adab yaumil jum'ah. Melakukan adab-adab hari Jumat. Apa kata Nabi di sini bapak-bapak dan ibu-ibu? Fa'an Aus bin Aus, dari Aus bin Aus radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ghassala yaumal jum'ati wa ightasal, barang siapa yang memandikan dan mandi. Faham itu? Memandikan dan dia mandi. Apa maksudnya memandikan dan mandi ini? Pandikna seninakna. Bagaimana membaca dan pandik seninakna? Maksudnya berjimak kan seninakna. Kemudian dia mandi. Ya. Ini si beliau seninak yang praktekkan ini. Ya, muntuh tua ini hanya sekedar mandi saja ini. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ghassala yaumal jum'ati wa ightasala. Barang siapa yang memandikan, jadi ide si masih sehat ini dia berjimak jalo Jumat. Ya. Kemudian adik nak mandi senina, ada kemudian ide dia mandi endah.
Faham itu ini? Ya. Ya situ atau ya sekedar mandi saja sudah. Ya. Kemudian thumma bakkara wabtakara. Bakkara artinya lemak ya taek aning masjid. Ide jam pira datang masjid. Jam 11 masih nutup rona masjid ini. Ya. La ilaha illallah. Bakkara leka aning masjid lemak-lemak. Wabtakara ya. Kemudian dia dengarkan khutbah dari awal sampai akhir. Tidak kena tinduk waktu nak khutbah, waktu khatib sedang khutbah. Nangka ita ini wah ita telat. Kemudian ketika khatib khutbah ngantok kita. Padahal solat Jumat ino intina adalah khutbah ino. Angka dengan si tinduk ketika khatib sedang khutbah, apa kata Nabi? Ini adalah kal himari yahmilu asfara. Pada maraangkun keldai, tahu daran keldai? Pada maraangkun keldai si monggok kitab. Harak ke keldai ini? Hah? Jilo Jumat maksudnya? Harak ke keldai ini? Lui kaldera hari ini. La ilaha illallah. Siaran keledai ini adalah apa? Binatang paling bodoh. Binatang paling bodoh. Kan khatib ino ia nyampaikan ilmu ino. Ilmu sampai anak si khatib ini tindo ida, ngantok ida. Bahkan subhanallah, luek batur-batur saking ngantok sampai semangkok elor sugul. Ndek sadar-sadar ino. Ya, pas kamat baru nak turus. Jadi dia tidak tahu apa isinya khutbah ino. Padahal khutbah ino jelo Jumat ino intinya khutbah ino. Tapi gara-gara dia tidur. La ilaha illallah. Kemudian bapak-bapak sampai-sampai di masjid-masjid ini, idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhutub faqad laghawt. Apabila engkau mengatakan kepada temanmu diam di saat khatib sedang khutbah, maka engkau telah melakukan laghu. Laghu ini adalah perbuatan sia-sia. Barang siapa yang melakukan perbuatan sia-sia, maka fala jum'atalah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Telu kali nak kadang-kadang. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Lagu berukna assalamualaikum imam khatib itu lah ngeroh ke serapuna. La hawla wa la quwata illa billah. Pada marah dengan apa? Nina bubuk. Bahasa ini apa nina bubuk? Ya, pada dengan si serinduk ini. La ilaha illallah. Sedik maniman datang masih segar ya. Pas berukna assalamualaikum khatib itu langsung ngantok. La hawla wa la quwata illa billah. Thumma bakkara wabtakara. Bakkara wabtakara artinya lemakna leka aning masjid. Wabtakara mendengarkan khutbah dari pertama sampai terakhir. Ya. Kemudian wa masya walam yarkab. Yang ketiga, dia berjalan dan tidak menggunakan kendaraan. Ini menerapat soal balenda. Ya. Kalau dia menerapat balenta, lebih bagus kita jalan. Lagu muna jauh lalu masjid ini tidak apa-apa kita menggunakan kendaraan. Kemudian wadana minal imam. Kemudian dia mendekati imam. Julu tu nak tokol nak dalam mudi-mudi. Ya, namun subhanallah kita tenele Indonesia ini luar biasa. Khatib ya khutbah, si bajang-bajang ini berjorak itu dari luar. Pas kamat baru nak pada tamat. Ya, nasallallahu salamal afiyah. Kemudian fastama'a walam yalghu.
dan dia dengarkan khutbah, tidak melakukan lagu. Lagu ini perbuatan yang sia-sia. Kan kadang-kadang di masjid-masjid ini baca yang ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan man massal hasa faqad laga wa man laga fala jum'atalah. Barang siapa yang menyentuh kerikil di zaman Nabi Intaino, kan masjidnya dia adalah kadu keramik, lagu ya kadu kerikil, maka tidak mungkin jemaah ini tidak menyentuh kerikil, pasti menyentuh kerikil. Faham itu maksudnya ini? Faham apa belum? Ini ada bingung ruangan ini. Jadi apa kata Nabi? Man massal hasa faqad laga. Massa artinya barang siapa yang menyentuh kerikil, maka dia telah melakukan lagu. Barang siapa yang lagu, tidak ada Jumat baginya. Nabi lai ino masjidnya ino kerikil. Apakah mungkin jamaah-jamaah itu tidak menyentuh kerikil? Mungkin kira-kira? Hah? Tidak mungkin, karena masjidnya ini kerikil, dia nolak kado keramik. Ya tokol di atas kerikil, maka pasti dia akan menyentuh kerikil. Faham itu ini? Faham apa belum? Apa Haji? Faham itu? Tidak ada nungkolang masjid ini. Hah? Jadi Nabi Intaino masjidnya ini dia nolak kado keramik, lagu kerikil lain masjidnya itu. Maka sahabat-sahabat itu ya tokol di atas kerikil. Apakah mungkin sahabat-sahabat ini tidak menyentuh kerikil? Hah? Tidak mungkin, pasti dia akan menyentuh kerikil. Lagu apa maksudnya? Maksudnya adalah barang siapa memegang kerikil, dimainkan kerikil ini sampai dia dengar khutbah ini. Ini maksudnya massal hasa, artinya menyentuh, mengambil kerikil kemudian dimain-mainkan kerikil ini. Le zaman tekan HP ini, khatib khutbah ya WA, ya Facebook, ya macam-macam, atau yang ngerauskan baturna. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man massal hasa faqad laga wa man laga fala jum'atalah. Barang siapa menyentuh kerikil, maka dia telah lagu. Barang siapa yang lagu, maka tidak ada Jumat baginya. Ya, lalu bagaimana dengan HP dan bicara atau nulis atau yang lain-lainnya? Ya, jadi yang ketiga, yang kelima kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wastama'a wa lam yalghu, dan dia mendengarkan khutbah ini. Ya, coba Bapak-bapak, kira-kira pira ribu khutbah wah dengar telekan lain sampai nengke? Pira ribu khutbah kira-kira lekan lain sampai nengke ini? Mungkin puluhan khutbah. Lagu le antara sekian puluh ribu khutbah ini, pira persen si amalang teh kira-kira coba? Ya, la ilaha illallah, ini semua ilmu yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kana lahu bi kulli khatwatin amala sanah. Subhanallah. Setiap melangkah lekan balenda sampai masjid, setiap langkah ini ibadah setahun pahalanda. Ajru siyamiha wa qiyamiha. Pahala puasa dan pahala qiyamul lail. Puasa setahun, salat malam setahun, satu langkah. Dua langkah berarti 2 tahun. 3 langkah berarti 3 tahun. 100 langkah berarti 100 tahun. Ngumbe ke pahala terjemah ini. Lagu syaratnya apa? Dia memandikan. Kedua, lemakna datang aning masjid, kemudian mendengar khutbah dari pertama sampai terakhir. Ketiga, berjalan tidak naik kendaraan. Keempat, dekat kepada imam. Kelima, mendengarkan khutbah walam yalghu, tidak melakukan lagu. Jelas kira-kira insya-Allah. Ya, alhamdulillah habis kayaknya waktu kita ini. Semoga ini bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.